Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman prodi sosial agama yang berbahagia, marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di dunia virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan akan berikan kita banyak kebaikan hidup, banyak keberkahan hidup, banyak keberuntungan hidup daripada ketidakbaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam, dan besok di hari kiamat kita semuanya bisa mendapatkan pertolongannya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan-halangan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan Tuhan segera menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita. Amin. Jadi teman-teman yang bahagia, pada kuliah kali ini saya akan menyampaikan dan mendiskusikan kepada Anda semuanya mengenai Pancasila sebagai sistem konstitusi dan perundang-undangan di Republik Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi dan perundang-undangan ini, kita terkait dengan kedudukan Pancasila yang menjadi sentral dari seluruh sistem konstitusi dan perundangan di negara kita ini. Ya, jadi Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu, sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam urusan peradaban, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi konstitusi tertinggi dan sistem perundang-undangan tertinggi di Republik Indonesia ini, ya, yang nanti sila-sila di dalam Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di alinea keempat, ya. Di negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya itu, ya, itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian tafsiran dan jabarannya atau terapannya diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu lewat pasal-pasal dan ayatnya itu tentang ketuhanan, ya, kebebasan beragama, tentang kemanusiaan, tentang tolong menolong itu, tentang persatuan, ya, tentang ketatanegaraan itu, persatuan negara, persatuan sebagai aktor politik dan sebagainya itu, partai politik dan demokrasi itu, ya. Lalu kemudian tentang demokrasi, pemilu, kekuasaan ada di tangan rakyat, bukan di tangan monarki atau teokrasi, gitu, ya, dalam demokrasi kita itu. Lalu kemudian keadilan sosial itu ada juga tentang perlindungan terhadap orang-orang yang lemah, orang miskin, orang fakir, dan orang yang tak berdaya, itu semuanya dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Lalu di dalam turunan-turunannya, di dalam sistem konstitusi dan sistem ketatanegaraan ini kemudian diturunkan ke dalam undang-undang, ya, undang-undang pemilu, undang-undang pendidikan nasional, undang-undang kerukunan beragama, undang-undang investasi, undang-undang pertanian dan sebagainya, itu semuanya merupakan turunan dari gagasan-gagasan dasar atau ide-ide yang dijiwai dari Pancasila itu. Jadi Pancasila menjadi roh bagi produk undang-undang dari turunannya Undang-Undang Dasar 45. Begitu juga di dalam turunan bawahnya peraturan pemerintah, ya, instruksi presiden, peraturan presiden, keputusan menteri, ya, permen dan sebagainya, itu memang harus dijiwai oleh Pancasila sebagai sistem konstitusi tertinggi dan sistem perundang-undangan tertinggi. Rohnya harus Pancasila, jangan melihat hal-hal yang lain, gitu. Dari peraturan pemerintah nanti ada peraturan gubernur, ya, diturunkan undang-undangnya itu. Peraturan gubernur juga harus dijiwai oleh Pancasila. Lalu perda di kabupaten dan sebagainya itu harus juga dijiwai oleh
semangat Pancasila, semangat menegakkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kelima Pancasila itu, ya. Sampai kemudian keputusan-keputusan di bawahnya itu tidak boleh menyimpang dari roh Pancasila itu. Kalau kita memang ingin menjadi seorang nasionalis sejati, atau kita ingin menjadi pejabat atau pemimpin, itu harus rohnya, filosofinya harus dari Pancasila itu. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa dalam konteks Pancasila dengan kedudukannya sebagai sistem konstitusi tertinggi ini, artinya bahwa sistem konstitusi itu tuh merupakan sistem ketatanegaraan gitu ya. Sistem ketatanegaraan itu kalau mengikuti model demokrasi di barat itu sepertinya mengikuti model Prancis gitu ya, yang melahirkan Republik Prancis itu setelah tumbangnya monarki ya, monarki di Prancis yang berakhir dengan revolusi rakyat Prancis, revolusi politik itu, sehingga raja dihukum. Raja Louis berapa itu, 5 berapa itu ya, digantung, lalu kemudian rakyat menyatakan revolusinya dan membentuk pemerintahan republik itu, respublika itu ya, pemerintahan yang betul pada kepentingan umum, bukan kepentingan raja gitu. Dari situ lahirlah teori-teori tentang kontrak sosial dari C.C. Rousseau dan tokoh-tokoh Prancis lain seperti Montesquieu itu ya, tentang trias politika, dan juga tentang gagasan-gagasan liberté, égalité, fraternité dari Prancis inilah yang membentuk sistem konstitusi ya di Prancis, dan mempengaruhi saya kira di Indonesia, di dalam sistem konstitusi di Indonesia yang juga merupakan berdasarkan kontrak sosial ya, yang menjadikan Pancasila sebagai konstitusi tertinggi antara berbagai tokoh dan elemen-elemen di masyarakat ini untuk membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita melihat Pancasila sebagai sistem perundang-undangan, kayaknya gagasan ini diilhami oleh Prancis ya. Prancis sekalipun Inggris sekalipun berbentuk monarki, tetapi karena sistem perundang-undangannya itu berbasis pada demokrasi juga, maka monarkinya jadi konstitusional gitu ya. Monarki yang tunduk pada undang-undang gitu ya. Undang-undang yang menjiwai, yang mengatur monarki dan pemerintahan parlementernya itu di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya yang memihak pada kepentingan publik atau kepentingan umum. Nah, ini itu sistem perundang-undangan itu ya. Jadi memang Inggris itu terkenal dalam sistem perundang-undangannya, di dalam produk hukum undang-undang yang dihasilkannya Inggris. Mungkin dia dipengaruhi Islam juga ya, karena pernah menjajah daerah-daerah Islam, terutama hukum Islam ini, kaidah-kaidah hukum Islam banyak diadopsi oleh Inggris, menjadi disekulerkan mungkin ya, diilmiahkan menjadi kaidah-kaidah hukum di Inggris ini, dan kemudian menjadi hukum internasional itu. Saya kira itu saja ya adik-adik yang bisa saya sampaikan pengantarnya mengenai Pancasila sebagai sistem konstitusi dan sistem perundang-undangan di Republik Indonesia yang mempunyai kedudukan yang tinggi ya, yang mempunyai kedudukan yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar 45 dan di atas peraturan-peraturan lain atau undang-undang yang lain, yang kesemuanya secara prinsip tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Pancasila, dari sila pertama Definite, sila kedua Humanite, sila ketiga Unite, sila keempat Demokrasi ya, dan sila kelima Social Justice itu. Jadi sistem perundangan dan konstitusi kita tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dari 5 sila itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan absen dilanjutkan, dan Anda bisa mencari informasi lain di buku-buku lain yang tepat dan di perpus, di internet dan sebagainya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.